Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Melisa dalam acara kesayangan kita, Tori, Today's Story. Hari ini kakak akan membawakan sebuah cerita yang bagus banget. Kalian sudah siap mendengarnya? Judulnya adalah Tuan Budiman. Yuk kita sama-sama dengarkan ceritanya. Pada suatu hari, berdirilah seorang perempuan tua di muka pertokoan di sebuah kota kecil. Hari itu cuaca sangat dingin, sebab saat itu masih musim salju. Angin bertiup cukup kencang, menambah dinginnya udara. Semua orang menggigil kedinginan. Wangi roti bakar dari toko roti yang terletak tak jauh dari situ menusuk hidung setiap orang yang lewat. Semua orang berjalan tergesa-gesa melewati perempuan tua yang berdiri menjual beberapa pasang tali sepatu. Nyonya Kaya lewat di depannya. Ia mengenakan mantel tebalnya yang baru dan hangat. Nyonya Kaya ingin memamerkan mantelnya yang mahal itu kepada semua orang. Mantel itu baru saja dibelinya kemarin. Ketika lewat di depan perempuan tua penjual tali sepatu, Nyonya Kaya memandangnya dengan pandangan menghina. Ih, jijik, pikirnya. Bajunya compang-camping seperti kain lap yang kotor. Lalu lewatlah Tuan Milioner. Melihat Nyonya Kaya, ia berhenti dan mengobrol dengannya. Tuan Milioner mempunyai rumah bagus yang besar sekali. Kudanya ada beratus-ratus jumlahnya. Orang sangat senang bila diundang ke rumahnya. Mereka umumnya merasa bangga berteman dengan Tuan Milioner. Betapa menjijikkan perempuan itu, ujar Tuan Milioner kepada Nyonya Kaya. Seharusnya orang-orang gelandangan seperti dia tidak diperbolehkan berkeliaran di sini. Tak enak rasanya melihatnya. Nyonya Kaya dan Tuan Milioner pergi bersama-sama. Lalu lewatlah Nyonya Gesit. Nyonya Gesit selalu terburu-buru. Saat itu, ia sedang terburu-buru hendak menghadiri rapat. Melihat perempuan tua penjual tali sepatu itu, Nyonya Gesit hampir berhenti. Andai aku tidak terburu-buru, aku akan beli barang dagangannya. Paling tidak supaya dia bisa beli roti, pikir Nyonya Gesit. Tapi kalau aku tidak cepat-cepat, nanti aku bisa terlambat. Maka Nyonya Gesit pun meneruskan perjalanannya dan tidak jadi berhenti. Betapa sedihnya hati perempuan tua penjual tali sepatu itu. Kelihatannya tak seorang pun akan membeli barang dagangannya. Kemudian lewat di depannya dua orang anak kecil. Mereka melihatnya tetapi tidak berhenti. Kelihatannya mereka hendak membeli mainan di toko mainan. Ketika melihat perempuan tua itu, mereka malah tertawa. Hi, lucu ya tampangnya, kata seorang di antara mereka. Topinya pasti diambil dari tempat sampah. Mereka berlari masuk ke dalam toko mainan. Perempuan tua itu menarik napas panjang. Tubuhnya kedinginan berdiri di situ. Tetapi itu adalah satu-satunya tempat yang banyak dilalui orang. Kemudian lewatlah Tuan Janji. Ia segera berhenti. Hai, kelihatannya kau sangat kedinginan, katanya. Nanti kusuruh pembantuku ke sini mengantarkan selendang wol. Kau pasti menyukainya. Oh, terima kasih banyak, Tuan, ujar perempuan tua itu. Kemudian Tuan Janji cepat-cepat pulang. Dalam hati ia memuji dirinya sendiri. Betapa baik hatinya. Tetapi sesampainya di rumah, ia lupa akan janjinya. Dan perempuan tua itu akhirnya tidak menerima selendang wol yang dijanjikan kepadanya. Satu persatu penduduk kota kecil itu lewat.
Pak Sombong melihat pun tidak mau kepada perempuan tua itu. Nona pelamun terlalu sibuk melamun hingga tidak tampak olehnya perempuan tua yang berdiri kedinginan di tepi jalan itu. Nampaknya tak ada seorang pun yang akan membeli tali sepatu yang dijual perempuan tua itu. Kemudian lewatlah Tuan Budiman. Tubuhnya kecil pendek, matanya bersinar-sinar, dan wajahnya kemerah-merahan. Dengan segera tampak olehnya perempuan tua penjual tali sepatu itu. "Hai, jangan terlalu lama berdiri di luar dalam cuaca dingin begini," katanya. "Apakah kau tak punya rumah?" "Tidak," saut perempuan tua itu. "Aku sedang mencari uang untuk ongkos pergi ke rumah cucuku di kota Derby. Di sana ia bisa memberiku tempat yang hangat. Tapi sepagi ini belum ada yang membeli tali sepatu yang kujajakan ini sama sekali. Aku kedinginan dan sangat lapar. Tubuhku terasa lelah sekali." Air mata meleleh di pipi Tuan Budiman yang cekung. Hati Tuan Budiman tersentuh melihat kesedihan wanita itu. Dikeluarkannya sebuah sapu tangan dari sakunya, lalu diusapnya air mata perempuan tua yang malang itu. "Ikutlah pulang bersamaku," ujarnya. "Rumahku hanyalah sebuah gubuk yang kecil. Aku orang sederhana, tapi di sana kau bisa menghangatkan diri dan sedikit mengisi perutmu. Setelah itu, kita coba mencari rumah cucumu." Tuan Budiman menggandeng perempuan tua itu dan membawanya pulang. Sesampai di gubuknya, Tuan Budiman segera memasak air dan membuat teh panas. Kemudian dikeluarkannya roti, mentega, dan sedikit selai. "Cuma ini yang aku punya," katanya. "Tapi lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali. Makanlah. Dan ini, aku punya selimut tua. Pakailah sebagai selendang supaya kau tak terlalu kedinginan. Warnanya merah, pasti cocok kau pakai." "Siapa namamu?" tanya perempuan tua itu sambil memandang lelaki bertubuh kecil di depannya. "Tuan Budiman," jawabnya. "Namaku biasa-biasa saja. Tidak pakai gelar bangsawan, pangeran, yang mulia dan semacamnya. Cuma Budiman." "Sudah kuduga," ujar perempuan tua itu. "Nah, sekarang beristirahatlah dulu," kata Tuan Budiman. "Aku hendak mengambil gerobakku dan mencoba menjual sedikit kentang yang kumiliki. Setelah itu, kuantar kau mencari rumah cucumu." Siang harinya, setelah menjual kentangnya, Tuan Budiman mempersilahkan perempuan tua itu duduk di sampingnya. Perempuan itu mengenakan potongan selimut merah yang diterimanya dari Tuan Budiman sebagai penutup lehernya.
Ia merasa hangat dan tidak lagi kedinginan sekarang. Di jalan, banyak orang melihat Tuan Budiman bersama perempuan tua itu. Lihat, Seru Nyonya Kaya. Pak Budiman pergi bersama perempuan yang menjijikan itu. Siapa sih dia? Tanya Tuan Milioner. Apakah dia itu ibumu, Tuan Budiman? Setahu kami, kau sudah tidak punya ibu. Tuan Budiman menghentikan gerobaknya. Matanya yang biasanya berseri-seri tiba-tiba menjadi keras memancarkan rasa tidak senang. Bukan. Jawabnya. Dia bukan ibuku, bukan juga ibumu. Tapi dia seorang ibu. Mengapa aku tidak boleh mempedulikan ibu orang lain? Kau merasa terlalu kaya dan penting untuk bersikap ramah terhadap perempuan tua seperti dia, bukan? Tidak demikian denganku. Aku bukan apa-apa. Aku cuma si Budiman. Bersyukurlah aku bisa bersikap ramah dan berteman dengan siapapun. Selesai bicara, Tuan Budiman mengemudikan gerobaknya dan meneruskan perjalanannya. Tidak lupa ia melepas topinya sebentar sambil memberi hormat dan tersenyum kepada Tuan Milioner. Hah? Gerutu Tuan Milioner. Tak tahu sopan santun. Sambung Nyonya Kaya. Tak tahu aturan. Kata Tuan Janji. Aku tak mengerti ada orang yang seperti itu. Nona Pelamun berkata. Mudah-mudahan aku tak perlu berteman dengannya. Tambah Tuan Sombong. Bagaimana pendapatmu? Banggakah kalian bila punya teman seperti Tuan Budiman? Nah, adik-adik, sampai di sini dulu tori kita minggu ini. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Dedi. Sekarang mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap hari yang baru yang Engkau sediakan buat kami anak-anak-Mu. Ajar kami untuk selalu bersyukur, ajar kami untuk selalu melakukan yang baik, dan kiranya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Berikan kami hati yang tulus, yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Bila sebentar lagi kami mau mendengarkan sharing firman Tuhan, berkati kami, berkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sharing firman Tuhan hari ini yang akan Kak Dedi sampaikan berjudul Mengasihi Sesama Manusia. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan sebuah cerita yang mengisahkan seorang Tuan Budiman. Sebuah kisah yang mengingatkan kita semua tentang kehidupan manusia pada umumnya. Ada seorang perempuan tua yang berdiri di depan pertokoan menjajakan tali sepatu dalam cuaca yang sangat dingin pada saat itu karena sedang musim salju. Banyak orang berlalu lalang melewati perempuan tua ini. Ada seorang nyonya kaya, ada seorang tuan milioner, nyonya gesit,
2 orang anak kecil, ada Pak Sombong, ada Nona Pelamun, hingga pada akhirnya ada Tuan Budiman yang satu-satunya menyapa dan memperhatikan perempuan tua penjajah tali sepatu ini. Setiap orang yang melewati, tidak ada satupun yang berbelas kasihan untuk membeli dari perempuan tua ini. Malah ejekan dan cemoohan yang keluar dari mulut orang-orang yang melewatinya. Ada yang berkata gembel, ada yang berkata menjijikkan, ada yang cuma menjanjikan untuk membeli, bahkan ada yang tidak mempedulikan sama sekali. Hingga pada akhirnya muncullah Tuan Budiman, seorang pria pendek gemuk yang sederhana yang merasa kasihan kepada perempuan tua ini. Tuan Budiman menyapa dan mengajak perempuan tua untuk tidak berlama-lama berdiri di tempatnya berjualan karena cuaca yang sangat dingin. Kemudian terjadilah pembicaraan antara kedua orang ini yang mengungkapkan bahwa perempuan tua ini berjualan untuk mencari uang yang akan digunakan untuk ongkos perjalanan untuk bertemu dengan cucunya di kota lain. Adik-adik, dalam cerita ini kita bisa melihat betapa belas kasihan Tuan Budiman mengajak perempuan tua ini pulang bersamanya. Ia memberinya makan dan memberinya selimut sebagai selendang untuk menghangatkan tubuhnya. Dan di akhir cerita, Tuan Budiman yang mengantar perempuan tua ini untuk mencari cucunya di kota lain. Sebuah cerita yang sangat menyentuh hati kita. Tuan Budiman seorang yang tidak kaya dan sederhana, tetapi menunjukkan kasihnya kepada sesamanya. Adik-adik, apa yang tampak di luar itu tidak selalu menggambarkan hati seseorang ya. Orang yang kaya raya belum tentu dengan kekayaannya ia akan otomatis suka menolong orang yang membutuhkan. Jadi apa yang tampak di luar belum tentu menggambarkan sifat seseorang yang sebenarnya. Ketika Kak Dedi mendengarkan cerita ini, kakak langsung teringat dengan kisah orang Samaria yang murah hati dalam Lukas 10 ayat 25-37. Yesus memberi perumpamaan kepada seorang ahli Taurat. Mulai dari ayat 30, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dan dirampok oleh penyamun-penyamun dan memukulnya dan meninggalkannya setengah mati. Kemudian ada seorang imam yang melihat tapi hanya melewatinya. Dan juga ada seorang Lewi yang juga melihat tapi hanya melewatinya dari seberang. Hingga akhirnya seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ia melihat dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang Samaria ini menolong, membalut luka-lukanya, dan membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Adik-adik, seorang imam menggambarkan seorang pemimpin rohani. Seorang Lewi menggambarkan seorang pelayan Tuhan. Tetapi ternyata mereka tidak menunjukkan kasih Allah terhadap pria yang dirampok ini. Kisah orang Samaria yang baik hati ini menunjukkan kepedulian kita kepada sesama kita manusia. Apalagi anak-anak Tuhan ya. Kita harus lebih daripada orang Samaria yang baik hati ini. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu berkorban untuk kita semua. Menanggung dosa kita, menanggung sakit penyakit kita, dan menanggung segala pelanggaran kita. Dan salah satu cara kita membalasnya adalah dengan menunjukkan kasih Allah itu kepada sesama kita.
Amin adik-adik. Nah, sekarang bagaimana dengan adik-adik? Apakah kita seorang yang murah hati dan penuh belas kasihan? Adik-adik pernah nggak menolong teman atau saudara yang membutuhkan pertolongan? Pernah nggak waktu di sekolah adik-adik memberi kepada teman yang sedang kehausan atau kelaparan tetapi tidak punya uang jajan untuk membeli? Atau contoh yang paling sederhana mengenai kepedulian kita, pernah nggak adik-adik menolong papa dan mama di rumah untuk membereskan kamar adik-adik sendiri? Ayo. Atau adik-adik cuma bisanya bongkar-bongkar, tapi tidak pernah mau membereskan. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 5 berkata, "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat." Dimanapun Tuhan tempatkan kita harus bisa jadi berkat ya adik-adik. Kalau kita jadi berkat, itu namanya kita sedang memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sekian dulu firman Tuhan hari ini adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat mengasihi-Mu. Kami bersyukur karena Engkau sudah mengorbankan segalanya, bahkan nyawa-Mu sendiri Engkau berikan buat kami supaya kami bisa beroleh hidup yang kekal, bisa beroleh hidup yang berkemenangan, dan kami bisa memperoleh hidup yang terbaik. Berkati kami semua dan adik-adik yang ada di rumah. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa dalam acara yang sama. Tuhan Yesus memberkati.